وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berkah ini insyaallah kita akan melaksanakan kajian rutin kita dengan materi 4 mazhab yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Syamsuddin LC. Sebelum memulai insyaallah kita akan ada apa? Ada. Ustaz Jamil, ada taklimat dari Ustaz Jamil. Setelah itu nanti kita melanjutkan materi, dan setelah melanjutkan materi mungkin jika waktunya masih ada sisa kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk arahan atau taklimat dari Ustaz Jamil kepada Ustaz Jamil, waktu yang tepat dipersilakan. Pakai ini tesat yang lebih dekat. Afan. Mas Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Syamsuddin LC, yang saya banggakan para jemaah Masjid Riyadhus Shalihin yang semangat-semangat penuh dengan harapan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Alhamdulillah, bersyukurlah kita semua kepada Allah atas nikmat sehat, sempat, iman, takwa kita. Hari ini, pagi ini kita mari mulai kajian setelah libur Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum Ustaz Syamsuddin menyampaikan materi hari ini, insyaallah tentang zakat, ya semangat kita mencari nafkah, jadi rezeki, kita bahas tentang zakat. Karena kalau zakat dibahas ini kaitannya dengan ibadah sosial. Kalau kita ibadah sosialnya semangat, Allah akan tambah rezeki kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Hidup ini kan tidak sendirian. Kalau hidup eksklusif bukan tipe orang Islam. Kalau hidup hanya untuk diri kita, untuk rumah kita, untuk anak-anak kita saja, setiap hari pulang pergi, saya kira cukup. Sudah Allah jaga. Tapi kepentingan untuk orang banyak itu memang jarang manusia yang menyadarinya. Karena itu mari warga Cisangkiri, terutama jemaah Masjid Riyadhus Shalihin, tidaklah memikirkan hidup kita saja. Kita harus paham bagaimana hidup bermasyarakat, kemudian berperan sosial. Insya Allah bapak-bapak di Cisangkiri ini kalau saya amati sudah banyak yang kaya, Pak. Masya Allah. Sudah banyak yang kaya, Pak. Tapi apakah kemudian kaya itu bermanfaat bagi diri keluarga dan juga pada orang lain? Itu. Nah, yang paling kuat kalau itu adalah kekayaan itu didistribusikan atau dikelola secara kolektif, secara berjemaah. Itu akan terasa sekali kepada orang lain. Selanjutnya saya akan ada maklumat sedikit. Yang pertama terkait dengan anggaran rutin Masjid Riyadhus Shalihin yang setiap bulan. Anggaran operasional itu kalau jemaah perhatikan itu diambil dari dana DKM garis miring operasional setiap Jumat rutin. Rutin itu kalau saya amati selama 3 tahun terakhir ini butuhnya adalah 8 juta
hingga kadang menjadi 9 juta sekian. Itu rutin pokok. Apa itu? Yang pertama, untuk sholat Jumat, hafalan, kajian, konsumsi kajian, subsidi PPA, subsidi taklim ibu-ibu, honor petugas kebersihan, kemudian alat-alat kebersihan, ya Pak ya. Nah, itu saya jumlah menjadi jumlahnya 8 juta sekian, kadang-kadang menjadi 9 juta sekian. Sedangkan perolehan per bulan untuk BKM operasional itu ya kadang-kadang segitu. Jadi sebenarnya habis. Menurut sebagian teman, ya bagus habis. Iya, bagus alhamdulillah. Jadi cuma artinya pas-pasan ya. Jika ada dana atau kebutuhan yang mendadak dari operasional itu kadang-kadang menjadi ke dana yang lain. Karena ada dana untuk pembangunan yang dipakai untuk pemeliharaan. Kalau nggak ada pembangunan besar seperti kemarin itu untuk pemeliharaan. Nah itu saya amati yang pembangunan atau mahal itu memang sedikit ya. Orang masukin ke infak kotak depan dan samping itu sedikit. Bahkan ranking pertama itu perolehannya sekarang beberapa tahun ini terakhir ini adalah dana yatim. Dana yatim itu semakin bagus Pak. Iya, tiap bulan kita habiskan. Ya kadang ada sisa 200 karena nggak bisa dibagi. Nah itu nanti dikumulatif menjadi ke bulan berikutnya. Alhamdulillah untuk yatim itu dari dulu hanya 100.000 beberapa tahun kemudian terus tidak dinaikkan namanya. Pokoknya uang yang ada dibagi share sebanyak sampai sekarang 31 orang di dalam kisah kiri dan di luar kisah kiri. Itu luar biasa. Apa kaitan dengan ini? Saya ingin mengajak jemaah, warga, masyarakat untuk sama-sama berkontribusi untuk mengcover barangkali itu ya, yaitu terkait dengan konsumsi ahad pagi. Konsumsi itu bukan tujuan utama sebenarnya, dari dulu kami sampaikan, tapi tujuannya ramah tamah dalam pendidikan dengan sesama kita. Tidak hanya habis sholat berjamaah pulang kita selesai gitu ya, tapi itu mendekatkan, menerapkan hubungan ritual kita. Bagaimana caranya? Kami tawarkan setiap pekan di antara kita semua silahkan mendaftarkan konsumsi, makannya boleh, uangnya boleh. Yang kedua boleh urunan. Berapa habisnya dengan jamaah ini? Ini 400.000, 300 sampai 400.000 itu cukup biasanya bapak-bapak berkumpul pagi di depan. Nah itu kan bisa sebenarnya setiap minggu saya 100.000 kumpulin ke siapa. Jadi BKM itu kalau bisa tak ngelola lagi kan, nggak ngelola konsumsi kayak gitu. Dan itu dilakukan oleh masjid-masjid yang ramai sebenarnya. Jadi jemaah itu yang bergerak. Siapa yang masak, kalau mau masak silakan berbuka. Ada kondisi banyak yang siap-siap masak. Atau kita membeli dari luar. Kebetulan ada rezeki. Ya sudah, saya Pak, saya ngomonglah ke Pak Lugawi atau ke Pak Komenda. Terus apa? Harus makan, harus nasi atau apa? Oh tidak, silakan minuman campur apa kayak kalau di Indonesia kan gorengan itu menjadi budaya ya. Gorengan baik. Silakan, apa-apa. Intinya di pagi itu ada hangat-hangat gitu. Ada hangat sambil ngobrol, sambil apa, bebas. Tidak ngobrol soal masjid, silakan. Ngomong bisnisnya masing-masing, silakan di luar. Keberkahan. Justru itu
pernah berjalan beberapa pekan ya. Saya ingat ke Umkairu KP 11 pas sudah selesai kajian tiba-tiba sudah konsumsi sudah siap sih. Sama saja gitu. Ngasih ke DKR uang segitu sama saja DKR juga mengelola konsumsi, membelikan nyuruh orang suruh masak sama. Nah, karena itu kami membebaskan. Pelan-pelan insya Allah bisa. Nanti kami coba share di grup lewat PJ-nya untuk siapa yang pekan ini mau menyiapkan konsumsinya. Berat ya Pak kalau 400. Makanya setiap pekan itu 4 orang aja bisa-habisan saja. Gantian gitu kan. Sejamaah masjid aja kalau sebilang sisa ini itu enggak. Kita paling enggak bukan tiap bulan kan Mas sebenarnya. Karena itu sebisa mungkin seperti itu. Selama masih belum aktif, nanti kita coba akan ambil dari infak itu. Yang bisa sampaikan ini dari saya. Yang terakhir, insya Allah tanggal 11 malam berarti Ahad, Sabtu malam Ahad yang akan datang itu akan ada penyampaian akhir kepengurusan saya. Ya, sederhana tapi harus dimaklumatkan kepada orang lain dan di situ akan dibahas tentang siapa yang kepengurusan berikutnya, metodenya apa nanti panitia ada, apakah sistem musyawarah atau sistem pemilihan atau bagaimana. Nah, jemaah harus juga bisa mengikuti acara ini. Karena akan ada undangan ke jemaah. Undangan ke jemaah tidak satu-satu ya Pak, tidak datang undangan amplop ke Bapak satu-satu ya. Tapi itu nanti bisa di-share di grup dan juga dimaklumatkan secara lisan. Agar apa? Agar sama-sama tahu. Mudah-mudahan ada yang siap untuk bisa menjadi pengurus harian yang bisa memegang kebijakan di Majelis Ulama. Demikian dari saya, mohon maaf 100 habis selesai Fitri belum ada, ini baru hari pertama dimulai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita langsung memasuki materi, yakni zakat, materi baru ya Ustaz ya. Iya, betul. Cuma nanti akan dijelaskan, mungkin Bapak Ibu masih ada yang bingung tentang zakat karena umumnya orang-orang itu banyak yang dia masih meremehkan zakat ya Ustaz ya. Zaman sekarang itu masih meremehkan zakat. Padahal kemungkinan seharusnya dia udah wajib zakat, tapi dia mungkin masih meremehkan dan segala macam, masih belum paham apa aja nih asal-asal zakat dan semacamnya. Insyaallah tidak panjang lebar, langsung kita serahkan kepada guru kita menyampaikan materi tentang zakat kepada Ustadz Abu Syamsuddin MC. Falyatafadhal mashkur. Baik, jazakallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ij'alna ya Rabb mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Ya Allah, jadikan kami semua, terkhusus yang berkumpul di Masjid Riyadhus Shalihin ini, orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, amma ba'd.
Fadilatul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, Al-Mukarram Al-Ustad Sana'ul Jamil SPDI. Semoga Allah jaga beliau dan kita semuanya, juga beserta jajaran pengurus DKM Masjid Riyadhus Shalihin, serta bapak-bapak jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan hadirnya kita ini Allah ridhoi ya Pak. Mudah-mudahan hadirnya kita datang hadir ke masjid ini sholat subuh berjamaah, pulang dapat ilmu yang bermanfaat. Juga mudah-mudahan hadirnya kita menghapus dosa-dosa kita. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat sholat sudah selesai kemarin ya Pak. Biar variatif, maka kemudian kita pindah ke bab zakat. Dan ini pengantar dulu. Nanti dari pengantar ada syarat-syarat. Dari syarat-syarat nanti ke jenis-jenis zakat ya, apa saja, karena tidak semua harta dizakati Pak, seperti itu. Nanti habis itu kita bahas tentang masalah asnaf, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, seperti itu. Terakhir dibahas tentang zakatul fitri, zakat fitr. Baik, apa saja sih yang dibahas dalam pengantar kitab zakah? Ada definisi, ada hukum zakat, ada keistimewaan zakat. Kalau dari definisi, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, zakat itu bahasa Arab. Dalam kitab Lisanul Arab itu maknanya an-nama wa ziyadah, yaitu berkembang dan bertambah. Nah, tapi di kitab lain ada Pak, maknanya mensucikan, at-tathhir. Jadi kadang bisa makna berkembang, kadang bisa makna mensucikan. Nah, jadi zakat sebelum jadi istilah kita umat Islam itu, orang-orang Arab sudah biasa bilang zakat. Maknanya ya kalau nggak berkembang mensucikan. Hikmahnya apa para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Hikmahnya adalah ini bagian daripada motivasi Allah ke kita. Ya, dinamain harta yang dikeluarkan untuk orang yang berhak dari harta kita itu zakat, biar kita punya keyakinan Pak, sesuai dengan namanya. Keyakinannya satu, sisa hartanya akan tambah banyak, gitu. Ya, sehingga kemudian pelaku zakat itu tidak khawatir miskin, seperti itu. Nah, keyakinan bertambah banyak ini hanya dimiliki orang beriman. Makanya di hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasul mengatakan as-shadaqatu burhan. Jadi zakat itu bukti keimanan. Loh, kenapa bukti keimanan? Orang yang beriman percaya bahwa segala yang kita miliki ini titipan Allah. Apa buktinya titipan Allah, bukan milik kita seutuhnya? Ya, karena kita tidak bisa memiliki selama-lamanya, Pak. Bisa kitanya yang wafat atau hartanya yang menghilang, kan rumusannya gitu. Seperti itu. Jadi yang nempel di kita ini, mau rumah, mau mobil, mau apapun,
itu adalah titipan Allah. Di surah Al-Hadid Allah cerita, wa atuhum min malillahillazi atakum. Wahai hambaku, berikan sebagian saja. Min itu artinya sebagian, enggak seluruhnya. Dan sebagiannya ini kecil, Pak, enggak besar. Min apa? Min malillah, dari harta Allah. Allazi atakum, yang Allah titipkan ke kalian. Jadi harta yang kita miliki itu, yang punya harta, yang nitipin harta, perintah agar sebagiannya ditunaikan zakatnya. Seperti itu, diberikan kepada yang berhak. Ya, kalau kita misalkan saya Pak ya, dititipin harta sama Pak Haji Derajat. Pak Haji Derajat bilang, Gus saya nitip harta 500.000. Boleh Pak Haji? Terus beliau telepon, Pak, Agus, harta yang 500.000, 10.000-nya kasih ke Ustadz Jamil ya, gitu. Kalau saya nggak mau, songong kan saya, orang bukan harta saya. Nah, seperti itu tuh keyakinan orang beriman. Ketika Allah perintahkan zakat dan itu harta Allah, terus kita nggak mau, ya berarti kita tidak punya adab, khianat. Karena harta yang kita miliki harta Allah. Nah, terus para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah cerita di ayat lain. Menariknya ini, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardon hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrum karim. Sederhananya, ketika Allah Subhanahu wa taala minta ke kita agar harta yang Allah titipkan ini dikasihkan ke orang yang Allah tunjuk yang berhak sebagai bentuk zakat, kata Allah, zakat itu hutangku. Harta-hartanya siapa, Pak? Allah. Yang perintah ngasih yang punya, tapi yang dikasihkan Allah bilang itu hutangku. Kalau hutangnya saya, kalau hutangnya Ustadz Jamil, hutangnya Pak Lughawi, Pak Haji Derajat, bisa jadi saya kabur, Pak. Tapi kan kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, enggak mungkin Allah enggak bayar hutang. Maka kemudian lewat zakat ngutangin Allah itu hanya orang yang punya iman bakal Allah balas. Balasannya apa? Yudha'afu lahum, Allah lipat-lipatkan di dunia, bukan di akhirat. Maka kemudian makna zakat itu apa? Nambah. Seperti itu. Allah lipatkan di dunia. Kenapa enggak di akhirat? Sebab di akhiratnya ada kalimat berikutnya, walahu ajrum karim. Ajr itu pahala. Pahala itu enggak di dunia. Jadi pahalanya apa, balasannya dua. Di dunia sisa hartanya ditambah, di akhirat dapat pahala yang mulia. Keyakinan ini hanya ada pada orang yang percaya, yang iman. Kalau yang tidak beriman ngerasa harta sendiri, bukan harta Allah. Itu satu. Yang kedua, ngerasa kalau dikasihkan nambah apa ngurang, Pak? Ngurang, kan gitu keyakinannya. Sehingga ada orang zakat itu seremonial, ngerasa nggak enakan aja sama orang-orang. Seperti itu, biar terkesan baik. Hartanya 100 juta, ini masih sanggup kasih, keluarin zakatnya 2.500.000. Gitu kan, Pak? Seperti itu. Tapi ketika hartanya sudah 1 triliun, berarti zakatnya 25 mil, udah mulai mikir tuh. Gede banget, mendingan bangun masjid 1 miliar, dianggap orang soleh, selesai. Seperti itu. Sehingga kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya,
pelaksanaannya bukan yang diharap ridho Allah, tapi penghormatan manusia. Itu yang bedain. Seperti itu. Nah, ketika besar segitu bagi orang-orang yang punya keyakinan ada pahala dan hartanya akan nambah, maka berapapun besaran zakat yang dikeluarkan tiap tahun tidak masalah baginya karena ngerasa bukan harta dia. Nah, keyakinan ini muncul tidak hanya muncul, tapi muncul lewat jalur iman dan ilmu. Yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, makna zakat yang lain itu adalah tathir, mensucikan. Kadang saya itu bingung, Pak. Ada spanduk Pak Haji Derajat, tulisannya apa? Sucikan harta Anda dengan zakat. Pernah dengar nggak, Pak? Kadang ada saya lihat Ustaz seperti itu. Saya bilang ini enak banget ya kayak gitu. Harta yang tidak suci bisa suci dengan zakat. Harta tidak suci itu harta apa, Pak? Harta haram. Jadi kalau ada harta haram dizakati berubah statusnya jadi halal. Enak tuh. Korupsi aja besar-besaran. Nah, muncul pemahaman semacam ini dari mana? Dari salah paham terhadap ayat Al-Quran. Allah cerita, khudh min amwalihim, ambillah dari harta orang kaya, mereka yang berkewajiban zakat, ambillah Pak sodakotan zakatnya. Apa fungsi zakat? Tutohiruhum. Kalau belajar ilmu sorof itu kan huwa, huma, hum, artinya apa? Mereka itu orang. Allah tidak pernah bilang tutohiruha. Kalau tutohiruha berarti yang disucikan hartanya. Tapi kalau tutohiruhum yang disucikan orangnya. Seperti itu. Kalau harta itu halal, haram. Disodakohkan seberapapun tetap akan jadi harta haram. Nggak bisa jadi suci itu. Tapi pede tuh Pak pasang spanduk, sucikan harta Anda. Kalau ini beneran enak tuh, nyuri aja ya Pak, nyuri, ngerampok kan gitu. Terus kemudian korupsi, habis itu apa? Dizakati, hartanya jadi suci. Nah, jadi fungsi zakat itu tutahhiruhum, mensucikan diri kita yang berzakat, bukan harta kita. Harta kita mah halal, haram. Seperti itu. Makanya ada hadis, ya, riwayat Imam At-Tabarani kalau tidak salah, dikatakan bahwa man jama'a amalan haraman, siapa yang ngumpulin harta haram, summa tasoddaqo bihi, lalu harta haram itu disodakohkan semuanya. Apa kata Rasul? Laisa lahu ajrun qattu. Sodakohnya tidak ada pahalanya sedikit pun. Sodakoh harta haram itu cuman buang sial biar nggak masuk neraka. Sebab harta haram yang ada di kita menyebabkan kita masuk neraka. Kita kasihkan itu tidak ada pahalanya sebesar apapun. Nah, karena hadis ini maka para ulama mengatakan tidak boleh harta haram itu dikasih ke fakir miskin. Sebab ada ayat, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah yang halal. Nanti kamu akan meninggalkan langkah-langkah setan. Jadi yang gampang membuat kita bermaksiat itu salah satunya harta haram.
Seperti itu. Ketika harta haram ini dikasihkan fakir miskinnya jadi ahli maksiat itu, Pak. Kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari gitu. Dikatakan, maka yang tidak bisa dikasih ke fakir miskin harta haram ini, juga nggak bisa dikasih ke masjid, nanti masjidnya nggak berkah itu. Nah, ada yang nanya kan gini, Ustadz, ada orang non muslim terus kemudian nyumbang masjid, diterima enggak? Ya saya bilang halal apa haram, standarnya kan gitu aja. Walaupun yang ngasih umat muslim, tapi kalau dari harta haram jangan dibangun masjid, nanti masjidnya enggak berkah. Walaupun yang ngasih non muslim, kalau dari harta halal bangunkan masjid, enggak apa-apa. Terus dapat pahala enggak? Ya dapat pahala kalau dia syahadat. Kalau enggak, sekedar sosial seperti itu. Sebab orang yang tidak mengucapkan syahadat tidak akan masuk surga. Selesai gitu. Mudah-mudahan dengan infaknya merubah hatinya, dapat hidayah. Kan gitu saja. Tapi minta-minta enggak boleh. Minta-minta kepada orang non muslim. Kalau ngasih ambil. Tapi kalau ngajuin proposal kepada non muslim untuk bangun masjid, tidak boleh, Pak. Itu menghinakan Islam namanya. Seolah-olah di umat Islam nggak ada orang mampu sampai untuk tempat ibadahnya ngajuin proposal ke ke lain agama, ke non muslim. Seperti itu. Nah, padahal yang punya keyakinan bisa menghapus dosa dan bisa bertambah pahalanya, kita orang beriman, bukan orang yang tidak beriman. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tapi tambahannya gak boleh dijadikan tambahan matematika ya Pak. Kayak gitu, sebab nanti jadi hilang ikhlasnya. Kayak gitu. Antum zakat, nanti hartanya nambah segini. Iya kalau nambah kan gitu. Seperti itu. Antum sodako, berapa nih? 1 juta. Nanti pasti pulang dapat 10. Emang siapa kita? Kayak gitu. Ngatur-ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dia cukup kasih saja, insya Allah hartanya nambah. Berapa nambahnya? Ya saya bukan Allah, bukan Rasulullah, yang tidak tahu. Pokoknya berlipat-lipat. Kapan? Terserah Allah. Siapa tahu nambahnya menjelang meninggal. Kan gitu. Tapi janji nambahnya ada. Dan Allah nggak bakalan mengingkari janjinya. Itu saja cukup. Apalagi sampai maksa-maksa, pengen gak hartanya bertambah? Sodako, kalau enggak nambah. Ini kan musibah, Pak. Kenapa musibahnya? Kalau enggak nambah, yang dicela ustadznya apa Islamnya? Islamnya. Wah, berarti agama enggak bener nih. Padahal yang salah ustadznya. Janjiin nambah. Sama kadang gini nih, kayak gitu. Jadi ada orang kerja, sama bosnya ngomong, Pak, di sini gajinya kecil tapi insya Allah pahalanya besar. Bingung saya. Ini orang bisa jamin pahala dari mana kan gitu. Orang dia dapat pahala atau enggak jawab Allahu a'lam kan seperti itu. Nah, bilang aja nggak bisa gaji gede, selesai. Nggak usah diembel-embel kasih pahala. Dianya aja belum tentu masuk surga. Udah kerja di sini asal ikhlas pahalanya besar gitu. Walaupun gajinya kecil, yang ngomong pahalanya besar aja belum tentu dapat pahala. Pahala itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Muamalah sesama manusia adanya bukan pahala tapi apa? Bayaran. Kan seperti itu. Ya tinggal ngomong, saya sanggup bayar kamu sekian, selesai. Jangan janji-janjiin pahala seperti itu. Karena nggak bisa gaji gede, diembel-embeli pahala.
kalau ia dapat pahala, besok di hari kiamat pahalanya nggak ada, siapa yang dikejar-kejar? Katanya kerja di perusahaan ini pahalanya gede, di yayasan ini katanya pahalanya gede, di akhirat mana pahala saya nggak ada. Yang dikejar-kejar pimpinannya itu, Pak. Karena apa? Bukan orang yang berhak janjiin pahala di situ. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi nama itu ada unsur Ada unsur motivasinya. Ketika harta yang dikeluarkan Allah namakan zakat, biar kita punya keyakinan dengan berzakat harta kita bertambah. Biar kita punya keyakinan bahwa dengan berzakat dosa kita hilang, disucikan. Makanya Allah perintahkan tutohiruhum wa tuzakkihim, terus wasolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi orang yang menerima zakat itu ya penerima zakat modern mungkin pakai kwitansi tidak masalah, tidak dipermasalahkan kwitansinya. Tetapi ada yang lebih penting sekedar tanda terima, yaitu doa. Karena Allah katakan wasolli alaihim, doakan yang zakat. Ya, seperti itu. Inna sholataka, doamu hai panitia zakat terhadap yang berzakat sakanul lahum, bikin tentrem. Ya kalau kita ngeluarin zakat terus yang terima zakat, Pak mudah-mudahan sehat ya Pak, kan seneng Pak didoain dengan zakat ini. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, sambil bisik-bisik mudah-mudahan istrinya nambah banyak ya Pak. Tambah senang bisa jadi Ustaz. Ya didoain apa sajalah seperti itu. Yang penting senang seperti itu. Nah doainnya itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kebutuhnya dia apa, apalagi kalau dia minta ini saya zakat nih, doain ya Pak Ustadz, Pak Panitia, biar keluarga saya bisnisnya gol, ya didoain Pak. Seperti itu. Karena memang salah satu tugas penerima zakat itu apa? Mendoakan. Yang bikin tentrem itu doanya, bukan tanda terimanya. Seperti itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini tanya jawab Ustaz atau ya, boleh silahkan. Biar langsungnya. Monggo silahkan. Barangkali ini buat cukup dulu biar sambil tanya jawab ya Pak. Monggo. Ya diseling bisa. Terus silahkan. Baik untuk jamaah, barangkali ada yang mau ditanyakan dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada batasan-batasan berapa. Cuma setelah bekerja di perusahaan, akhir-akhir ini ya, dari mungkin 2014, 2015, setiap menjelang puasa Ramadan, itu selalu bilang nggak siap. Ada zakat sekali siap. Kalian, terutama petani gaji. Nah, sekarang zakat itu harus disamakan dengan gaji bulanan. Standarnya misalkan PPh 21 menerapkan gaji 6 juta. Nah, 6 juta itu sudah dizakatkan. Nah, padahal selama ini saya kan mendengarkan zakat itu batasan misalkan saja kadarnya emas misalkan ya, 40 gram misalkan, nah, atau diurutkan dengan setara itu. Nah, tapi yang beredar itu ayo zakat Anda 6 juta sekian. Nah, padahal kebutuhan kita kalau 6 juta itu kurang. Per bulan. Kok udah dizakatkan. Nah,
menanyakan kepada Ustaz, ini, tapi saya tetap cenderung ke yang ada batasan tadi, misalnya sabdanas, timbangan, gitu kan. Ini untuk membuat kita sebenarnya zakatnya mana sih? Gitu. Iya, baik. Biar nggak ragu, karena saya kadang-kadang juga memposting, ayo kita zakat, gitu kan. Harus yang udah standarnya lah, jangan disamakan dengan kita gaji bulanan PPh 21. Kalau mau kita memang mau ngasih motivasi pada teman-teman, ya itu suka aja. Iya. Nah ini mohon penjelasan biar baik, terima kasih. Jadi cerita dulu hadis Rasul ya Pak. Rasul dalam hadis sahih itu pernah ngutus Mu'adz bin Jabal. Ini yang jadi landasan utama. Ngutus Mu'adz bin Jabal, terus Rasul ngomong, ya Mu'adz, innaka sata'ti kauman ahla kitab. Ini pengantarnya dulu. Mu'adz, nanti kamu akan ke Yaman, di sana Yahudi Nasrani, bukan Muslim. Utusan dakwah lah. Terus pesan Rasul pertama ke Mu'adz itu apa? Mu'adz, ajak mereka untuk masuk Islam, syahadat. Fa inhum ata'u. Kalau mereka sudah masuk Islam, ajarkan sholat agar mereka mau sholat. Habis itu ajarkan mereka zakat. Mu'adz Rasul mengatakan apa Pak? Tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya, dikasihkan ke fakir miskin. Seperti itu. Nah, maka kemudian dari hal ini ada beberapa syarat zakat. Nanti kan ini kan baru pengantar. Nanti ada syarat-syarat zakat. Salah satu syarat zakat itu nisab dan haul. Kecuali pertanian. Seperti itu. Nisab itu batas minimal punya harta yang wajib zakat, yang wajib dizakati. Haul itu genap 1 tahun. Genap ya Pak. Seperti itu. Nah, genap ini berarti maknanya apa? Kalau tanggal 1 Muharram ya ketemu 1 Muharram lagi. Sebab apa kalau bahasanya sanah 1 tahun, saya tuh pernah gini, Ustadz ngajinya libur dulu ya, kayak gitu. Nah itu Desember tuh Pak, Insya Allah mulai lagi tahun depan, seolah-olah liburnya setahun, padahal cuma 2 minggu. Tapi kalau haul enggak, setahun itu asli setahun. Seperti itu, memiliki utuh selama 1 tahun, namanya haul. Makanya ada beberapa saudara kita itu karena nggak bisa doain orang tuanya tiap hari atau pengen momentum lebih, doain orang tuanya, mereka bikin acara doain orang tua, namanya apa? Haul. Seperti itu, berarti kematiannya genap 1 tahun. Itu gagasan ulama. Ulama ngingetin kamu itu tiap hari doa Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya, yang nggak pernah, ya setahun sekali lah doain orang tua. Seperti itu. Kalau nggak bisa doa sendiri, suruh orang doa. Pulang dikasih amplop atau besek kan gitu. Nah itu bercandaannya ya. Dalam tradisi sebagian saudara kita. Ya urusan setuju tidak setuju sih urusan lain itu. Nah, kita bahas makna haulnya. Jadi kalau hartanya mencapai 1 nisab dan genap 1 tahun, utuh 1 tahun, maka baru wajib zakat. Tapi tahunnya tahun hijriah. Ini yang luput di orang. Tahu tahun hijriah itu wajib, Pak.
Karena ibadah kita berkaitan banyak dengan tahun Hijriah, bukan dengan Masehi. Kayak gitu. Ramadan kita itu tidak ada kaitannya dengan Masehi. Nggak ada puasa 15 April kayak gitu kan. Puasa apa 15 April itu? Gitu. Haji kita kaitannya nggak ada dengan Masehi, dengan Hijriah. Puasa Arafah Masehi apa Hijriah? Hijriah. Ayyamul bid yang tiap bulan 13, 14, 15 itu Hijriah, Pak. Maka orang yang buta akan tahun Hijriah bentur ibadahnya. Seperti itu, sehingga awal tahun Hijriah, awal bulan Hijriah, akhir bulan Hijriah itu harus tahu. Dan ngeceknya gampang kok, tinggal lihat bulan kan gitu. Seperti itu. Kalau muncul bulan sabit berarti tanggal. Kalau besar berarti 15 purnama, gitu aja. Nah, gitu pun ribut ya. Kan gitu. Nah, makanya ada ulama bilang itu ya, nah, ini ribut tanggal puasa, tanggal Idul Fitri. Coba aja cek tanggal 15-nya, selesai itu. Siapa yang benar? Kan ya, sebab kalau sudah 16 sudah mulai redup kan, seperti itu. Enggak bundar lagi, Pak. Jadi purnama itu mesti tanggal 15. Dihitung aja. Kalau ternyata udah bulat banget tanggal 14 berarti dia salah. Kan gitu. Enggak mungkin purnama di tanggal 14 atau 16. Kelihatan lah, enggak perlu pakai alat seperti itu. Nah, terus batasannya berapa? Ada nanti sebenarnya pembahasannya panjang ya, Pak. Nah, salah satunya itu adalah namanya mal mustafad. Mal mustafad itu harta yang didapat berupa sifatnya dadakan. Bisa gajian, bisa dapat waris, bisa dapat amplop, macam-macam kan. Namanya mal mustafad. Mal mustafad ini kata Rasul dikatakan aman istafada malan, siapa yang dapat mal mustafad laisa lahu zakah hatta yahula alaihil haul. Tidak wajib zakat sampai genap 1 tahun dan 1 nisab. Mal mustafadnya apa? Ya tergantung. Kalau uang berarti nempelnya ke emas dan perak. Nah, berapa sih nisabnya emas? Kayak gitu. 85 gram. Jadi kalau orang punya uang 85 gram senilai, maka kemudian dia baru mencapai nisab. Di situ dibuletin tuh atau di checklist hijriahnya tanggal berapa. Baru bayar zakat nanti pas genap 1 tahun. Di situ. Nah, kalau pakai lewat uang perak itu jatuhnya 695 gram perak atau 200 dirham. Seperti itu. Nah, nggak tahu peraknya sekarang berapa tuh, Pak? Ada yang tahu nggak? Perak kurang populer kalau di Indonesia. Di Indonesia. Jadi di Antam nggak bisa dicek berapa nilainya. Pak, sedikit. Bahkan Perak berapa? tahu tiap hari beliau itu. Nah, anggap peraknya 10.000 misalkan. Ya kali aja 600. Memang perak itu lebih kecil nilainya, Pak. Kalau peraknya 1 gram 10.000 berarti 6 juta sudah wajib zakat. Kenapa? Karena 695 gram itu kalau kali 10.000 6 juta 7 juta kan. Seperti itu. Antam 900 sekian sekarang. Kalau emas, Logam ya. logam mulia. Tuh, banyak. Nah, berarti kalau emas tinggal dikali
Nah, zakat uang ini nanti ada, Pak. Jadi makanya kemudian sebenarnya sejarahnya panjang. Uang itu ada yang masuk fulus, ada yang masuk nukud. Jadi uang ini ada dua bahasa, Pak ya, di zaman Rasul. Ada nukud, berarti uangnya berupa koin emas. Makanya di fikih-fikih itu nakdain, ya, uang mulia. Kalau fulus itu uang yang terbuat dari bukan emas dan perak. Biasanya diterjemahkannya uang recehan, Pak. Mufrodnya falsun, seperti itu. Pelakunya disebut muflis. Pernah dengar hadis Rasul atadru namal muflis? Kan gitu. Nah, muflis itu kalau terjemahan orang Indonesia bangkrut. Jadi yang punya fulus itu orang bangkrut, yang kaya nukud. Doanya makanya jangan salah. Ya Allah berikan saya fulus, ya dikasihnya recehan tuh. Seperti itu. Karena fulus itu artinya uang receh. Yang punya fulus disebut muflis. Muflis itu tadinya uangnya gede berupa kepingan emas, karena bangkrut jadi fulus tuh, recehan. Seperti itu. Nah, fulus ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah sama para ulama disamakan dengan perdagangan, bukan disamakan dengan emas perak. Seperti itu. Apa bedanya emas perak dengan perdagangan? Kalau perdagangan itu dia dagang kapan, dibuletin tanggalnya. Kalau genap 1 tahun dihitung barang dagangannya. Kalau mencapai nisab wajib zakat. Itu perdagangan. Jadi kalau walaupun modalnya kurang, jadi kita mulai dagang, misalkan 1 Muharram modal 5 juta, dagang sembako gitu, Pak. 1 Muharram tahun berikutnya gede tuh, ya dihitungin berasnya berapa, minyaknya berapa, ternyata ada 100 juta, maka di tahun itu wajib zakat. Kalau emas perak enggak, 85 gram dulu baru haul. Seperti itu. Sama-sama haul sih, tapi setarnya yang berbeda. Nah, uang ini kalau disamakan fulus, kita ini kan bisnis uang sejak kecil, Pak. Apa bedanya penjual dan pembeli? Nggak ada bedanya. Pembeli jual uang untuk beli barang. Penjual jual barang untuk beli uang. Maka zaman dulu nggak ada penjual, nggak ada pembeli, namanya barter. Kalau sudah barter itu bingung mana penjualnya, mana pembelinya. Nah, sekarang bisa ditentukan mana penjual, mana pembeli itu kan karena satu pakai uang disebut pembeli, satu pakai barang disebut penjual. Aslinya dia penjual dan pembeli, dia penjual dan pembeli, barter baik. Seperti itu. Tabadulul mal. Maka kita ini hakikatnya jual beli apa, Pak? Uang, kan gitu. Kita jual uang, beli mie, kan gitu. Kita jual uang, beli es. Jadi kita bisnis uang sejak kapan? Sejak kecil, kan gitu. Nah, ketika ternyata uang kita ini mencapai nisab, ya jangan tunggu haul, zakati. Nah, itu kalau prinsipnya uang itu sama dengan fulus, maka disamakan dengan perniagaan. Ya, seperti itu. Tapi kalau prinsipnya sama dengan nukud, ketika kita punya tabungan mencapai nisab, emas atau perak, nunggu 1 tahun. Tapi ada perekayasa zakat yang Allah laknat, Pak. Seperti siapa? Jadi pas waktunya wajib zakat, dibeliin apa biar enggak zakat. Itu di kitab Bulughul Maram ada cerita kayak gitu. Tapi ceritanya kambing. Jadi satu punya kambing 20, satu punya kambing 30, 50 kan digabungin bareng-bareng tuh. Mau zakat, takut kena zakat 50 seekor kambing, dipisah biar enggak zakat.
Jadi pas ditagih, saya belum mencapai nisab, baru 20. Kan gitu. Nah, yang satunya lagi, saya belum mencapai nisab, baru 30. Nah, kayak gitu tuh terjadi di zaman Rasul. Jadi orang-orang yang merekayasa zakat itu sejak zaman dulu ada aja. Apa yang dilupakan, Pak? Nanti sebenarnya ini ada. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, besok di hari kiamat itu harta yang tidak dizakati, hartanya itu dirubah sama Allah jadi ular berbisa yang melilit tubuh kita, terus matok-matok kita, Pak. Kita nanya, ya, siapa kamu kok matok-matok saya? Sambil mencerit itu. Dijawab apa? Ana maluka, saya hartamu di dunia yang tidak pernah dizakati. Nah, kalau mikir itu takut juga kan. Yang rasanya aman aja. Kan seperti itu. Nah, sebagian ulama menginginkan zakat itu nisabnya emas. Kenapa tidak perak? Sebab takut maksain zakat perak pakai uang disamakan dengan perak itu membebani orang yang miskin ngeluarin zakat. Alasannya tadi kata Pak siapa Ustaz? Pak Haji Sigit tadi, untuk sehari-hari saja kurang terus dipaksa ngeluarin zakat, itu namanya sudah miskin dimiskinkan, Pak. Gajinya pas-pasan, harusnya nerima zakat kayak gitu, malah dibebani wajib zakat. Seperti itu. Nah, kekhawatiran zalim ini membuat kemudian nisab uang lari ke emas. Katanya perdagangan. Ternyata para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab fikih ditelusuri tidak ada hadis yang menjelaskan tentang berapa nisab perdagangan. Zakat ibadah bukan? Ibadah. Maka lewat jalur kias dengan uang, Pak. Makanya kalau yang maksain harus pakai hadis yang jelas, bingung juga nanti ulamanya nyari hadis di mana kayak gitu. Nah, maka yang berlaku selama ini nisab perdagangan itu ngikut emas. Seperti itu. Cara ngitungnya gimana? Ya, nanti ada babnya lah, panjang kan gitu. Baik, cukup kali ya, Pak. Mudah-mudahan mewakili. Ini Ustadz Afwan, saya mau ada acara jam 7. Siap. Jadi dicukupkan ya Pak sampai sini. Juga mohon maaf tidak bisa ikut ramah-tamah, insya Allah bulan depan lah. Makanya nggak bawa personil ini Ustaz. Sendiri, iya. Soalnya kalau bawa mereka diajak lagi kasihan, takut capek. Terima kasih para jamaah, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.